rileks. Bapak bayangin semua kalau kesah Bapak, rasa sesak napas Bapak hilang. Jangan, nggak usah dilawan, terserah Bapak mau lemas, mau apapun, lemas, mau rasanya pengen tidur langsung, nggak apa-apa. Mau nangis silakan, mau nangis nggak apa-apa silakan. Kembali kepada Allah. Syukuri atas apa yang Bapak hisap ini, udara yang Bapak hisap ini. Syukuri nikmat udara yang diberikan oleh Tuhan. Terkadang kita lupa, udara yang kita hisap ini adalah suatu nikmat. Tanpa udara kita, tanpa bernapas ini, tanpa nggak bakal bisa apa-apa gitu. Terkadang manusia itu pengen hal yang apa ya, kadang-kadang nggak terima kasih itu sama Tuhan. Terus kita kembali kepada Tuhan. Terus dengan cara Bapak kembali kepada Tuhan. Saya yakin Bapak tahu jalan kepada Tuhan. Pasrahkan, saya bantu. Kalau emang sesuatu apa gak usah dilawan, nikmatin bersama Tuhan, nikmatin. Kalau melayang berasa lepas, nikmatin. Ampun dulu sama Tuhan. Dari atas dosa-dosa yang mungkin kita sengaja maupun tidak sengaja, dosa yang kita ucapkan, dosa yang kita perbuat, atau dosa yang kita pikirkan. Sesungguhnya Tuhan itu Maha tahu atas apa yang ada di diri kita. Lepas semua. Dirikan saja, tundukkan hati, dilanjutkan badan, dicari syarat semua. Semakin relaksasi tubuh, semakin lentur, semakin lentur, terus semakin lentur. Dinikmatin terus, semakin lebih di dalam, terus semakin di dalam, semakin lebih nyaman bersama Tuhan. Dinikmatin terus semuanya, kelukasannya dilepas semua, kelukasannya dilepas semua bersama Tuhan. Nikmatin bersama Tuhan, nikmatin dengan dekapan Tuhan, dengan dekapan kasih sayangnya terus. Tuhan mendekat Bapak dengan penuh mesra, dengan penuh kehangatan, sehingga hilang seluruhnya. Tubuh Bapak menjadi sehat, sesehat, lebih jauh daripada sebelum. Terus dinikmatin, dinikmatin. Dilawan, nikmatin, diikuti saja.
bayangkan Tuhan menolong Bapak, terus Tuhan membayangkan Tuhan menolong Bapak dengan dekapan kasih sayangnya. Beratnya timbul. Ketiga bangun dan rasakan satu dua tiga. Ini rasain Pak, mana yang rasa lebih enak? Coba rasain dulu. Ada perubahan? Bilang aja, bilang kalau misalnya ada perubahan, bilang ada, nggak ada, bilang nggak ada. Ada perubahan berapa persen atau bilang bisa 10% kali 5%, 2% atau nggak sama sekali bilang. Biasanya bisa nyari petunjuk lagi. Coba dirasain. Yuk, jujur, dirasain ke atas dulu. Berdiri. Iya. Nah, coba digerak-gerakin tangannya, yuk. Lebih fresh kan? Oh. Nah, yang rasa sakit mana? Masih sakit nggak? Coba berkurang berapa persen? Kalau masih sakit berkurang berapa persen? Kita rasain dulu, dirasain dulu. Ada minum nggak? Apa? Air putih. Aduk dulu. Nah, kalau misalnya Ini ya masih. masih berapa persen? Ada hilangnya nggak? Ada mendingan nggak? Berkurangnya. Ada berkurang. Kurangnya berapa persen? Hanya kurang dikit atau kurang banyak? Masih banyak kan, Mas. Masih banyak. Yang ini hilang nggak? Tidak. Masih. Masih. Tapi berkurang. Iya. Berkurang berapa persen? Ada 10%. Satu Ya. lebih. Apa ya? Karena sakitnya tuh nggak terlalu sakit itu, kadang Oh. sakit kadang nggak gitu. Kalau untuk tadi ada perubahan nggak waktu di sini aja? Yang waktu tadi di sini terus pas diobatin ada perubahan aja gitu. Maksudnya ada perubahan nggak gitu? Pas lagi tadi belum, nah sesudah gitu. Ada. Nah, Bisa berubah sini, Mas. itu hilang. Perasaan. Nah, itu udah tenang berarti perasaannya. Iya. Nah, terus ini belakang coba tiduran santai aja. Ya, santai direlaksasikan. Ini kasih bantal nggak apa-apa. Bantal biar enak dan nyaman. Jadi, apa ya? Iya. Iya.
Ada lidi nggak? Tuh airnya tuh. Ya tadi. Oh. Itu yang boleh saya. Oh. Itu saya bikinin jahe. Yang kamaran nih. Kita kalau buat bapak ada. Bu, ini kamaran dulu. Sapu ya. Dulu neneng. Bawa kelakar ya. Bu isi tang. Satu aja, yang dikit ya pak. Nah, ujung aja. Tusukan gigi sebenarnya saya pengen nyari. Tusuk gigi ada ya? Tusuk gigi. Tapi lancip. Nah itu tusuk gigi tuh. Wah iya sih, itu saja pakai itu. Enggak gas. Kebetulan anak aja nih. Coba pak, dirasain pak. Lemas ya? Lemas nggak pak? Kayak ngasar ngelayang nggak pak? Nggak mau. Rasanya sampai kram-kram di sini. Tapi ntar nyaman pak, ntar nyaman. Coba, Pak. Terus. Ini pesarapnya hidup lagi. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar ya Rahman ya Rahim. Nah, coba dirasain semuanya. Dan bangun, bangun. Dirasain. Ada perubahan lagi? Mungkin bagus nggak? Mungkin mendingan nggak? Kalau nggak bilang aja nggak. Biar saya enak gitu analisanya. Harusnya pakai jarum. Saya itu kan makanya ini pakai ini aja. Nggak apa-apa. Kalau jarum sampai Hah? nggak berdarah. Luar, tapi jarumnya kan jarum akupuntur yang gitu. kecil itu. Jadi dia jarumnya lebih kecil dari jarum jahit. Jarumnya kecil banget nah, gitu. Yang ini yang masih mas. Ada perubahan lagi nggak? Maksudnya sama yang tadi kan tadi ada perubahan sekali pertama katanya, terus sekarang ada perubahan lagi nggak? Mungkin bagus nggak? Apa sama aja? Kita lihat nanti ntar rezekinya sampai di mana. Saya juga nggak merasa bisa ya, kita maksimalin aja. Dari Tuhan itu mau gimana? Dokter aja ngobatin nggak bakal langsung sembuh kan? Iya. Ya, kalau saya kan tukang sulap ya. Kita ketahuan sama presiden pahit gitu nah. Jadi makanya Sudah berkurang mas.
jauh berkurang. Tadi kan pengobatan pertama berkurang, sekarang ini kedua berkurang nggak? Lebih berkurang lagi? Berkurang lagi ya. Lebih berkurang lagi. Itu badannya masih kurang nggak? Coba, aman gerak-gerakin aja. Jangan ragu. Ya, lagi mudanya ganas. Lagi mudanya ganas. Ini nah, itu gerak berolahraga. Nah, gitu. Tuh, apa-apa. Gimana? Lebih nyaman kan? Nah, sekarang saya ngeliat aura dadanya juga untuk keluhan-keluhan lepas. Alhamdulillah itulah seperti itu. Lepas kan? Nah, mudah-mudahan apa yang tadi saya omongin, saya sugestikan ke Bapak itu bisa benar-benar bukan buat saya kok, buat Bapak sendiri. Kesehatan buat Bapak sendiri, ketenangan pikiran buat Bapak sendiri, bukan buat saya. Saya nggak ada untungnya yang dilakukan suka, dilakukan nggak ada ruginya juga gitu buat Bapak sendiri. Hanya berbagi pengalaman, masalah-masalah tentang hal penyakit. Itu masih udah Masih ya sih. yang belah mana? Tapi agak mendingan jauh Ya ya. mendingan. Yang belah mana? Ini. Yang dari tengah. Ini semua sini. Yang ini coba lihat. Ini sudah berkurang. Kayaknya iya. Udah pergi gitu, tinggal apa bekasnya gitu. Udah nggak apa-apa bekasnya. Kalau yang ini bekas ini. Kalau bekasnya ntar tinggal dibikinin rumah. Yang di tempat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan kasih sayangmu. Segala penyakit darimu ya Allah. Segala penyakit darimu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Izin Allah atas izin Allah atas izin Allah atas izin Allah dan atas kuasanya kaum terlibat. Keluar kalian semua. Keluar kalian semua. Keluar kalian semua. Keluar kalian semua. Keluar. Ya Allah, lancarkan semua. Bismillah. Kok ini kan masak kan? Niki Wah, tangannya. yang masak sampai di atas palanya kali. Bener. Itu ada yang di bawah. Ini nggak kelihatan. Nah, enggak, oh kegedean. Kayak nge-zoom. Ada kan itu settingannya sebenarnya di wide angle. Gak apa-apa sih tapi. Kita berdoa semua mudah-mudahan si bapak ini diangkat semua penyakit, dimaksimalin. Dan saya juga bukannya Tuhan juga, saya juga sama untuk berdoa juga sama Bu, yang nggak pernah memaksa semua. Jangankan buat orang lain ya, atau keluarga atau anak saya sendiri, kalau misalnya saya sakit atau misalnya contoh ya, saya juga nggak berharap banyak. Berdoa tetap berdoa, tapi jangan menuntut itu hanya memancing kemarahan Tuhan, karena itu apa ya, ciri-ciri nggak tahu diri lah katanya. Menyiksa diri, bener nggak ibu ya? Nah, gitu. Karena seperti itu nggak tahu diri sama Tuhan maksudnya gitu. Nanti yang akan menjadi malapetaka buat diri kita sendiri, memaksakan kehendak sama. Segala sesuatunya akan ada apa ya, balasan tertentu. Walaupun hanya pikiran doang ada balasannya, tergantung dari apa yang kita lakukan. Makanya saya sadar itu ya, saya bisa kontrol gitu, kontrol diri sendiri. Makanya saya belajar sadar gitu.
saraf-sarafnya ini pada ini apa namanya, pada mampet gitu loh, ada yang nggak fungsi. Jadi saya nggak tahu jenis penyakitnya apa, kadang-kadang gini, saya tahu ini nggak normal, tapi kan nggak ada bacaan, contoh ya perutnya emah, tapi kan nggak ada bacaan di situ emah gitu kan, nggak ada kan. Nah iya, maksudnya kalau medisnya kan benar nggak Bu? Nah, saya nggak tahu, misalnya itu kepalanya ada vertigo, ada baca vertigo, dan saya nggak tahu medisnya apa, tapi saya tahu ini nggak normal gitu, tahu, cuman saya nggak tahu jenis medisnya apa gitu. Kadang-kadang saya lupa, contoh itu kenapa normal, terus saya tanya pasien itu, Pak kenapa? Oh saya asam urat. Oh kalau asam urat begitu warna itunya gitu, jadi saya bisa ngapain ke situ. Terus kalau lambung saya lihat, oh ada gas putih, oh itu mah lambung tuh gitu. Jadi apa ya, pada dasarnya saya nggak tahu, nggak ada bacaannya gitu. Kalau medisnya apa sih gitu. Dokter aja kadang-kadang di ruang sana bisa salah, apalagi saya nggak Pak, ya Pak. Di ruang sana bisa salah, dites itu aja. Tapi dokter itu nakal loh, Mas. Kenapa? Dokter itu nakal. Nakalnya nggak sakit ini dibohongin gitu ya? Iya. Oh, dokter itu kalau sakit seperti saya ini kan sakitnya nggak bisa sembuh ya. Itu tuh nggak disembuhkan. Oh, Malah kayaknya tuh kayak ditambah-tambahin biar semakin parah gitu. oh enggak, Masa enggak? Jadi gini, kita hilangkan aja pemikiran hal-hal seperti itu. Bisa aja mungkin dokternya memang nggak tahu penyakitnya, terus dia asal ngasih obat. Nah gitu, kalau misalnya kita hanya berpikir buruk sangka pun sama tuh, hati-hati, itu sifat negatif juga tuh, nanti malah jadi penyakit lagi, penyakit baru lagi, hati-hati itu. Sebabnya gini Mas, saya tuh ngomong sama dokter apa ya, BPJS itu. Nah kalau BPJS memang kadang-kadang memang di obatnya itu, contoh bapak ini udah biasa pakai obat dosis tinggi, kalau pakai BPJS itu biasanya dikasihnya dosis rendah dulu gitu, biasanya yang kurang berkualitas. Nah jadi si dokter itu dia tahu nih sebenarnya ada obat yang bagus, tapi nggak dikasih dulu, memang diutamakan dia yang generik dulu gitu. Biasanya seperti itu. Dulu saya bahkan dokter sendiri nyaranin, oh, Mas kasihan tuh ibunya, coba jangan pakai BPJS dulu, obat umum aja dulu, kasihan itu anunya gitu. Nah saya tahu apa digituin pernah saya gitu. Nah, soalnya obat generik emang ada yang murah, ada yang mahal cuma 15.000. Periksa tuh pas obat segini Mas. Saya takut kan makanya. Iya. Ada orang yang ngasih makan obat sampai budak kupingnya kayak Nah obat itu suruh makan 3 kali sehari. Nah, saya mau kasih obat yang paling bagus, mau nggak? Apa Mas? Nah, mau ya? Ya. Ya itu tadi, berbanyak apa namanya? Artinya ditenangin, disyukurin, terus air diperbanyak, karena minum airnya, kalau makanannya air putihnya, terus diseimbangin. Makan daging banyak nggak boleh, makan kebanyakan maksudnya. Saya tuh makan sampai bingung. Iya nih. Ya, jangan dibingungin. Sekarang mah dinikmatin aja tuh nih. Kata kan ya ingat penyakit itu, maka ini enggak usah diingat. Penyakit ya, dalam arti kata ya bukan saya menyumpahin bapak ya. Mati ya mati gitu dalam arti kata. Kalau ditakutin ya malah pusing kalau gitu. mati itu saya kadang takut kadang enggak. Tapi kalau pas sakit saya kambuh ya kan. Takut sekali. Oh, tapi iya. kalau pas enggak sakit, mati pun saya enggak takut. Iya. Gitu. Tapi jangan sombong juga. Enggak sombong, maksudnya ya jangan mati. Kalau sombong juga namanya sifat negatif juga, hati-hati Iya. dengan sifat negatif. Tuhan itu nggak suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan mendahului atau ya kesannya nggak terima dan tadi dan seperti itu. Semua segala sesuatu yang kita sikapi dengan positif, dengan bijak, dalam arti kata sangkut pautkanlah semua dengan Tuhan gitu. Jadi enak gitu jalaninnya. Saya juga sama, bukan berarti saya nggak pernah susah, sama, tapi orang yang sering bersyukur itu ikhlas dalam arti kata ikhlas ada dua, ikhlas terpaksa sama ikhlas pasrah. Maksudnya pasrah itu pasrahnya ada dua. Pasrah maksudnya pasrah karena terpaksa nggak bisa berbuat apa-apa, ada pasrah memang ikhlas gitu, itu ada loh. Pasrah, saya mau pasrah, orang nggak bisa ngapa-ngapain tapi ngedumel gitu. Itu bukan pasrah, bukan ikhlas itu. Ngedumel ya karena dia nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan.
sabar tapi ngedumel baik. Wah, nahan aja, naruhnya apa sesak dada. Saya tuh sebetulnya kalau sesak tuh enggak mas, napas enak. Cuman kalau ngomong tuh memang agak sulit sedikit. Tapi kalau soal perasaan itu yang berat. Perasaan tuh rasanya kalau enggak enak itu perasaan tuh. Iya, ya nyesek loh Pak, kayak macam gini. Ya ampun, kucing kesayangan saya mati. Aduh. Nah itu hampir sama seperti itu. Kalau kita terlalu banyak beban, terlalu hal apa yang kita bikin di sini. Kalau saya mikir gini mas, kalau bebanku ya apa? Kalau saya lihat sih sebenarnya kalau kebanyakan bapak keluhan itu bapak ada di pikiran. Pikirannya Sini di belakang sini. Kalau di dada nggak terlalu ya, tapi di pikiran sini. mikir apa mas? Kalau kata saya sih ada kayak kekhawatiran gitu, kayak kekhawatiran misalnya, aduh, wah gimana ya ke depannya. Nah terus, aduh ini ngapa nggak bisa jadi penyakit atau apa, kayak rasa khawatir loh. Dia berpikir keras di sini, terus kayak ada kekhawatiran gitu. Gimana sih ya gua? Pokoknya Kalau memang khawatir itu apa segala sesuatu saya khawatirkan. Nah itu mungkin jadi yang saya rasain di kepala belakang sini Pak, nih dari sini di dalamnya ini otak bagian bawah ini nih dipakai buat kerja keras banget itu yang saya lihatnya. Nah itu. Nah arsitektur aja. Nah ngerjain itu rumah itu. Harusnya ini kan yang ini yang habis. Profesor ini harusnya depan yang habis. Saya tuh kadang tuh mikir gini mas. Iya. Kalau dibandingkan sama orang-orang saya tuh ya nggak ketinggalan jauh gitu loh. Iya. Tahu kok saya sakitnya, saya pikiran dan saya pikir tuh apa? Coba Bukan Bapak. sombong loh mas ya. Iya, makanya coba deh. Bapak cari tahu apa sih sebenarnya yang bikin kerja keras otak saya nih belakang gitu. Bapak tanya sendiri. Apakah khawatir bikin ke depan hidup, apa mikirin rasa sakit atau rasa bingung sakit gua mau dibuang mau kemana? Kalau saya mikir saya gini. Apa? Anak saya itu loh, kalau anak saya itu kan yang hidup sama saya ini kan iya ya, supaya kerjanya tuh nggak apa ya, nasibnya kurang baik apa kurang serius gitu loh. Ini sama Pak, mikirin anak pun yang terlalu sama ini. Pokoknya bagaimana kalau kerja keras tuh. Bukan mikirin bapak doang, maksud saya gini, di situ di otak kepala bapak belakang sini ada suatu kekhawatiran. Nah, tapi saya nggak dikasih tahu kekhawatiran apa gitu loh. Apa entah anak, entah binatang, misalnya contoh, aduh burung gua ada yang ngasih makan nggak gitu. Bisa aja. Sama. Pokoknya ada sesuatu yang berlebih, itu akan memproduksi energi gelap gitu. Jadi yang terlalu merah semangat yang ngotot ada jadi hitam, merah tapi agak hitaman auranya. Semangat dia tapi hitamnya ada hitamnya, bukan di bapak maksudnya. Kalau bapak ini ada suatu apa ya, kekhawatiran aja. Batin situ ngomong ada kekhawatiran aja, di sini ada gumpalan energi tapi di dalam. Jadi yang saya rasain itu otak dipakai banget, kerja keras banget gitu. Ada rasa kekhawatiran campur bingung, campur gimana gitulah katanya. Jadi akhirnya fungsi-fungsi organ yang harusnya bekerja sebagaimana mestinya, pengantar oksigen kepada semuanya ini keram-keram ini nih gak kebagian oksigen ini Pak gitu. Jadi kontrol motorik dari kepala ini kurang gitu, kinerja dari semuanya, fungsi jantung kurang gitu kan, pompanya kurang nendang kan, dan kan seperti itu. Jadi gitu Pak, jadi semua berpengaruh Pak, otak dan pikiran itu berpengaruh ya, untuk kesehatan. Nah kita ada sesuatu yang gak enak aja di pikiran kita, nafsu makan kita berkurang ya kan sama kan, wah tiba-tiba gue makan, biasa makan pakai ini enak banget, ini enggak nafsu pisan makan kan gitu, pernah nggak? Saya paling takut itu paling terasa takut itu kan gula saya tinggi kan. Nggak usah ditakutin Pak, kalau kata saya sih mungkin kita udah ngejaga, udah berusaha ya, misalnya kayak gula kita nggak tinggi, berusaha makan, berarti kan kita nggak sombong ya kan. Nah nggak usah dikhawatirin. Apakah kalau bapak khawatir doang itu si gula jadi nggak mau naik gitu kan? Misalnya gua khawatir, oh yaudah Pak saya nggak mau Pak, di bawah aja gitu kan, nggak tetap. Jadi gimana ya, bapak mencegah, berjalan berusaha, namun nggak usah dikhawatirkan, serahkan kepada Tuhan gitu loh Pak. Jadi lepas aja hidupnya ya, kayak orang gila itu, orang gila nih, orang jalan panjang, ketemu ada Pak Lurah kan di samping,
mana gue pikirin gue dapet tembakau kayak kagak kayak gue mau dibikinin KTP juga kan nggak masalah, bener nggak? Lah coba deh pikirin dah. Saya pernah ngeliat orang gila nyantai, buset jalan di depan rombongan para ibu-ibu santai banget telanjang, ibu-ibu lagi senam kan. Nah terus dia tanya tuh, tanahnya pakai sobek-sobek, laki, jalan selawan begitu. Terus ada ibu-ibu lagi senam-senam, jadi mengetin kok aku biasa gitu. Nah ibu-ibu pada ketakutan semua coba. Nah, kalau orang bener kan malu, tapi dia nggak ada rasa malu, nggak ada beban juga gitu loh Pak. Coba raut mukanya, raut matanya, apakah dia mikir, ih malu atau bilangin malu gitu, enggak kan? Dia pasti lepas. Dan itu yang membuat mereka jadi kuat Pak. Dia makan nih Pak, kotoran, nasi. Apakah dia ada pikiran, aduh ntar takut sakit perut? Ya enggak kan? Iya. Dia makan, tuh. Tapi ini paling makan kotor loh. Tapi enggak pernah enggak ngeliat orang gila berak-berak mencret-mencret. Misalnya tanya kayak begini, enggak pernah kan? Saya belum pernah loh. Iya. Belum pernah. Maksud saya seperti itu. Itu maksud saya kita belajar dari orang gila, bukannya orang gila cara hidupnya, maksudnya cara berpikirnya. Nah, dilepas maksudnya. Boleh kita berusaha, boleh kita berdoa, tapi dilepas. Gitu. Ya, maaf ya Pak ya, ini hanya berbagi aja gitu. Saya juga sama lagi belajar. Ya coba Pak, rasain Pak. Rasain Pak. Rasain. Ada beban. Dalam dikit lagi. Gak apa-apa Pak, no. Gak udara kan? Enggak. Sana aja. Ini berarti apa ya? Sarapnya apa? Nah, sarafnya ini kurang kebagian oksigen, jadi larinya dia mengkerucut, menciut. Nah, jadi nggak pada kena. Kan ini kan Bapak darah nih banyak. Set. Darah ini ada saluran ini ada kecil-kecil tuh. Nah, kecil-kecil ini kan butuh oksigen juga. Nah, gitu. Nah, kalau Bapak kinerja otak Bapak kurang maksimal, maka akan mempengaruhi kinerja jantung, kinerja pankreas, kinerja yang Tuhan berikan pada diri Bapak gitu loh. Gitu. Makanya itu saya bilang, sakit itu berawal dari hati dan pikiran. Gitu. Kalau kita yang nggak hidup nggak lepas, bukannya kita berarti hidup semaunya, bukan. Hidup tetap kita pikirin dan itu kita hidup tetap tanggung jawab soal, tapi jangan menuntut gitu. Itu aja. Jangan khawatir, takut. Jadi apa ya, bahagia secukupnya, sedih secukupnya, rasa takut juga ada tapi secukupnya, jangan terlalu di dalamnya. Takut sama, saya juga takut, tapi ada rasa takut namanya manusiawi, tapi di saat kita takut kita melewati batas, lepas gitu Pak. Dia apa? Lawan gua apa lu? Mampu tuh lah. Apa ya? Oh iya. Berapa anak? Ya, coba. Jadi maksimal. Mendingan nggak? Mendingan. Dan mungkin kayaknya sudah cukup dulu dah kayaknya. Iya. Nah segitu udah cukup disyukuri ya. Ini hilang dong di sini. Ya sudah berkurang mas. Ini dikit lagi Mas. Kalau ini dia di sini nih. Rasa banget ya. Rasa banget ya. Beda kan sama itu. Dikit banget no, dikit banget. Nggak kenapa-napa cowok. Karena sakit ya ini dia begini doang. Ini dijatain doang nih. Nah ini dijatain doang nih. Tuh sakit. Ini nggak pakai tenaga biasa. Ini kalau pakai tenaga ini udah berdarah-darah ini. Bener nggak? Seandainya enggak juga saya batasin apa? Iya. Tuh begini juga saya batasin. Tuh.
Jadi walaupun saya kecepat begini pun saya batasin, nggak bakal Iya. akan nusuk tembus kemari. Nah, ini kalau nggak sakit, bapak nggak punya penyakit nggak bakal sakit, Pak. Iya. Enggak. Nih, beratnya diatur sama saya. Kok bisa ya? Kenapa? Kok bisa buntu gitu loh syarat-syaratnya? Ya, Bukan buntu, bukan. Jadi kayak apa? Macet aja. macet. Kayak darah kental gitu. Kalau darah kental kan nyumbat kan, dia nggak kebagian, nggak ada sirkulasi balik lagi. Ada kaku gitu loh, kayak lancarnya kayak ya itu beku. Jadi ada yang sini lancar, sini enggak, sebelah sini kayak ini selang nih, sini kental, sini enggak, ini kental, ini enggak. Nah di sini pas kental, di sini kan ada saraf-saraf lagi. Iya. Nah ini nggak jalur ke sini kan, nah seperti itu. Yang macam itu ya itu dari fungsi ya tadi saya bilang pikiran itu mempengaruhi semuanya Pak. Ya salah satunya itu tadi saya ngasih Kalau ilustrasi. pikiran saya juga heran sendiri. Nah, bukan Kok nggak bisa lepas gitu loh saya. Ya, banyak ingat Tuhan. Itu kita sering banyak bersyukur pada Tuhan, nanti akan lepas. Gitu jadi kita sadari apa yang kita lakukan, apa yang kita dapat semua dari Tuhan. Ya, anak, istri, pakaian, harta semua itu cuma perantara doang, titipan yang nantinya kita akan tinggal semua. Mau kita sesayang apapun, itu setahu saya. Kalau kita pertahanin mau kita mau pakai apapun nama Tuhan, mau mati tetap aja mati. Iya. Benar enggak? Iya. Ya. Mati itu nggak harus ditakutin, tapi dipersiapkan. Gitu. Persiapkan maksudnya dengan kehidupan nanti kita kelak. Habis Iya. dari kematian itu sendiri. Tapi kalau sininya sakit ya Mas, perasaannya sakit. Kok ini saya ikut ya? Ya kan kata saya nyambung semua Pak. Itu kan yang ngompa jantung mana? Yang ngompa darah mana? Iya. Nah itu mempengaruhi Pak. Kalau sini perasaannya tuh pas-pasnya kelihatan ya, suruh langsung ikut-ikutan. Kalau cewek lebih parah, biasanya berpengaruh sama maaf di kelaminnya biasanya. Kalau cewek harus sakit hati ini, wah pasti dia apa namanya dia lari ke bawah biasanya. Terus biasanya juga lari dia di kanker atau apa, biasanya lari ke situ. Kalau cewek tuh banyak kan cewek. Kalau pikiranmu ini bagus. Nah, Ini ya itu lepas. pikirannya bisa lepas. Mm-mm. Saya nggak bisa lepas Mas. Ini bisa lepas. Bisa. Ini kan sakit juga parunya. Kalau ini lepas, tapi lepasnya gini. Kalau si ibu, misal saya ya, kalau udah saking dia nggak bisa lepas, emosi, dilepasin sama dia, ngomel terus. Ayo kena sering itu. Gitu, setelah benar nggak Bu? Nah, gitu. Ya itu, tapi semuanya ada timba, ada ininya, maksudnya. Atasnya. Ada maksudnya bukan gitu. Ada imbal baliknya, ada timbal baliknya. Kita lepas, terlalu lepas, ngomel terlalu lepas, larinya ya tadi kan. Saya tuh kalau pas sakit ya Mas ya, istriku bilang apa sakit apa tuh langsung wah, ya khawatir itu tadi. Ya itu. Kalau istriku sakit, Sekarang apa bapak tanya sama diri bapak sendiri, kenapa saya harus berkhawatir sampai berlebihan? Sedangkan kita punya Tuhan. Dan apakah dengan khawatir bapak seperti itu, maaf ya, khawatir bapak khawatir nih, udah saya dengan khawatir saya kelewat begini, istri saya langsung sembuh, enggak kan? Iya. Nah, Tapi lalu kenapa kita harus ikut melukai diri kita sendiri? Terrepot dua-duanya kita, dua-duanya kita sama-sama ngeluh. Tapi kalau pas saya marah ya, Enggak. pas saya marah, pas saya nggak suka, itu sakit, biarin sakit, biar baru bisa. Tapi kalau saya nggak marah, itu nggak bisa. Ya udah marah aja. Besok marahnya bantal kan, marah-marah nih bayangin kan. Lu sih. Namanya pas nggak suka gitu loh. Pas nggak suka itu sakit ya sakit lah gitu. Tapi kalau pas nggak sadar gitu, nggak mau dia anak saya, cucu saya sakit, saya nggak mau. Jadi kekhawatiran itu ada. Langsung kembali kepada Tuhan. Kalau saya kembali kepada Allah, Bapak silakan kembali kepada Tuhan Bapak. Gitu. Kembali kepada Tuhan. Kita sebenarnya kan pada dasarnya kan kita menyadari semua tentang apa kita ciptaan siapa, kita bagaimana, tahu semua. Siapa tuh Bu? Gila. Bila.
Ngopo? Bulan tadi. Ya aku mak mesti ora apa ora. Betul. Madang. Madang ki ulah. Wong ini jowo ta? Heeh. Kerja. Oh, jam sama ki lho. Ini harus sering ya Pak. Ini harus sering dulu. Mangan saya ya mangan apa-apa. Mama. Lah kok mlebu ini ora Bisa. apa-apa. Contoh sendiri bisa. Tak bisa. Harus tepat caranya. Ya kita sendiri bisa tapi ya Nah, lu nggak apa-apa kalau misalnya nggak tepat ya nggak apa-apa. Contoh nih, apa nyasar sini, padahal yang luka di sini, yang harus ditusuk, ya nggak apa-apa. Ditusukin aja semua gitu nggak apa-apa. Tapi kalau sendiri ya nggak rela, Mas. Hah? Nggak rela. Tapi kan sakit. enggak lah. Enggak, maksudnya kalau ya Ini sebenarnya nggak sakit tuh. Enggak. Kalau yang nggak sakit tuh enggak. Bu. maksudnya kalau saya nusuk sendiri. Pelan-pelan ya. Rasa sakit kan nggak jadi. Milih. Sebenarnya ini nggak sakit Pak, linu. Ini kan kayak linu kan bener nggak? Kayak linu, gitu. Kayak agak pedes-pedes dikit gitu. Nggak harus tetut kayak gitu. Begitu itu. Ini kalau nggak penyakit nggak kerasa. Menurutnya biasa gitu. Ini Bu maaf itu ya. Kan begini biasa kayak gitu. Tapi lu Nora pernah. ini malah kencengan ibu loh. Ini tuh tempel doang no. Enggak pakai tenaga sampai begitu. Tapi enggak kan sekarang. Tadi Berkurang. nah, iya tadi pertamanya gimana? Sekarang disiram kayak dingin gimana gitu. Bener enggak? Loh, lihat. Enggak kan? Tadi mau begini juga. Enggak. Ntar kalau misalnya nggak ada saya mau Purnomo, masih gimana gini. Mau Purnomo ditajuk-tajuk begini. Sama juga. Nggak tega. Ya, sebenarnya harus bisa dirasain. Nah, kalau yang nusuk Pak Purnomo, Oh bisa Pak Purnomo, kepokannya. Weh tahu dia ini ada jalanannya nih. Nah, kayak ini kan nih, ini sebenarnya jalanan nih ya. Apa perlu saya gambarin dulu ntar besok? Ini dari sini nih. Ini kemari. Lihat ya. Ini paling banyak nih. Mau mangan aja tak ngenteni Enggak. paham ya. Lo ngalah Enggak. enggak ket mau ya. Ini paling banyak nih. Eh? Sampai ku wis entek ada jam. Jamin. Ora apa-apa. Jamin tak sapa mangan. Lah kare sapa? Kale yang ngeten. Lah kok ora aneh-aneh pikiran ora aneh kudune wani. Upae ki ora piye-piye ora Ora gawe. makan kon Mas Adon kon kondosi. Kan maksudnya kan biasanya jam 9 wis mulih ngono lho. Lah nek ngeleh ya tadi. Kone manen budhe kono apa dijamah jam ora didok. Ngono lho. Ini ada nih. Kan kondosi ibu. Jadi pandangan mata saya yang nggak beres-beres itu biasanya gelap, hitam, ini hitam, kayak ini. Terlalu banyak sebenarnya saya minimal sedikit lah. Jadi banyak yang sosor. Kemudian medale Ini ntar lama-lama nggak sakit Pak. iya. Nih, nggak terlalu kan? Kayak tadi kan pertama kalau belum kena ketoel ya sakit. Nyampe ketoel, truk. Nah, pembuluh darahnya kena tuh, lancar gitu. Kadang-kadang ke saya gitu. Ke saya kadang-kadang. Yang bentar saya netralisir sendiri gitu. Tuh. Sama, saya juga kalau misalnya ada pemikiran buruk, ada hal negatif, misalnya pemikiran saya, otak saya kurang lagi konslet misalnya. Sama Pak, saya mah langsung berasa. Kan saya peka. Peka itu lebih parah. Belum sampai ke fisik, udah berasa gitu. Udah berasa, makanya Kan kan bisa menghindar kalau bisa. enggak, tetap karma mah ada. Maksudnya karma kita berpikir buruk, ya walaupun buat diri kita sendiri, buat ke orang lain, tetap akan dapat buruk gitu. Tapi ya kita dengan istighfar, kalau saya di istighfar, kalau Bapak mungkin apa ya, meminta ampun itu apa Pak? Meminta ampun lah, pokoknya tafakur kayak apa ya tafakur itu? Meminta apa nih? Berpikir kepada Tuhan gitu, kalau mengoreksi diri kita sendiri gitu. Yang menurut Tuhan tuh nggak suka gitu, apa gitu. Kalau olah Tuhan tuh marah sama kita kalau misalnya, oh berarti kamu nggak ikhlas dengan apa yang saya berikan ya, gitu. Kayak seolah-olah tadi saya ngeluh ya, aduh malu saya, gitu. Seolah seperti itu. Ya
Ya tadi khawatir, bapak khawatir terlalu lewat, sampai nyiksa diri bapak sendiri. Kan khawatir bapak nggak bisa menyembuhkan. Saya khawatir langsung sembuh, penyakitnya langsung hilang, lari gitu. Ya udah, enggak kan? Nah, gitu maksudnya juga dipakai. Ntar malah yang ada sakit dua-duanya, lah malah siapa yang main gotong-gotong nanti. Gitu, harus bisa menyikapi. Harus bisa menyikapi. Dan semua orang pasti punya ujian atau kesulitan atau punya kesedihan. Tapi orang-orang yang benar-benar bahagia itu menurut saya orang-orang yang ditimpa kesedihan tapi dia tetap bahagia, itu yang bersyukur. Dan saya alhamdulillah kadang-kadang bisa melakukan itu. Misalnya contoh, walaupun itu tawa aja sampai orang itu berpikir saya nggak pernah ada masalah. Padahal ada, tapi selalu aja gitu, santai aja. Tapi orang enak banget kamu mah, wah rumah lu tak kalau gitu misalnya lah, gini anak gaul ngapain gitu, kesannya kayak nggak ada punya masalah lah orang. Emang ada orang nggak pernah ada punya masalah, pengen tahu saya kenalin apa orangnya kayak siapa gitu. Tanya coba Presiden Widodo aja, Pak Widodo aja, yakin saya punya masalah. Itu masalah. Iya. Dia kali bosan kan, pengen nama istrinya main kemana nggak boleh kan. Bapak jam segini kesini. Ah iya. Aduh saya pengen nama cucu saya. Pak datang jam 9 Bapak datang ke sini. Aduh nggak bisa main sama cucu saya. Masih mendingan kita, masih mendingan Pak Purnomo masih main sama cucunya, masih ngobrol sama anaknya. Kita mendingan kita masih bisa nongkrong. Coba kalau presiden bisa nongkrong jalan aja. Duh, Nah saya tuh heran tuh gini, presiden itu yang ngatur siapa? Ngatur ada rentetan planning. Planningnya Ada. Saya pernah ngerasain kayak gitu. Saya masuk ke hotel kan, ada planning buat ngadarin acara ketemu dengan klien misalnya. Ntar Pak Andre jam segini ini, jam segini. Saya ngebayangin, jadi hidup presiden lebih parah lagi kali Bang. Lah iya jam 4 Pak dibangunin. Pak, nanti kita jam 6 kita berangkat ke pesawat, kita tungguin langsung pakai pesawat jet misal. Nah udah, oh iya, enak sih pesawat jet. Tapi kan kita nggak tahu, orang juga nggak tahu gimana. Dongeng, tugas lagi. Udah sampai kita mau main sama cucu kita ini lagi senang-senangnya. Nah nggak bisa Pak, diatur sampai kita. Bapak jam 10 tidur ya, ini waktu istirahat. Lama kita bisa tidur. Tentu, suruh tidur. Aduh, malaman gue nggak bisa tidur kayak Pak Purnomo misalnya. Saya mau tidur sekarang, lah nggak bisa. Bapak ada tugas Pak. Padahal walaupun cuma tanda tangan doang, tapi kan tetap. Iya. Nah, itu menang gengsi doang Pak. Itu. Terus dia sekarang mau nongkrong di jalanan, pengen ngadem, pengen nongkrong kayak bareng sama teman-teman dia yang lama. Bisa? Enggak. Kayak gitu. Nah, sakit nggak? Nggak kan? Oh, tadi ini kencang loh. Tuh, kencang loh. Nah, kalau tadi kan cuma gini-gini doang aja sampai cenut-cenut. Udah coba. Paling bilangnya sembuh, lalu takut tajak lagi. Yang sini itu Mas. Masih. Jempol. Nah, jempol aja ya. Yang lainnya? Ini sudah berkurang banyak. Nah, berkurang banyak. Alhamdulillah. Ada yang berkurang setengahnya Pak? Ada. Berkurang setengahnya, ya, lumayan lah. Enggak berdarah ini enggak. Nggak usah khawatir udara juga sedikit, nggak sampai seember. Enggak berdarah Pak, benar tuh, enggak kan? Tapi vaksin cerita apa udah kasih kayak gimana gitu. Ini kalau nggak sakit enggak? Paling kayak digigit semut. Nggak mau ngantuk. Ya ngantuk. Apa di? Keluar. Di nyanyi jam. Siapa? Bukan di kuwi dibuka. Iya. Iya, jaluk tombok. Ya apa bentar lagi.
Enggak udara, tenang aja, tenang. Besok kapok ini kayaknya, besok kapok. Aduh aman ah, ini besok kapok. Kamu lu mikir yang positif. Renang tuh men. Kalau sudah dimemel. Yang kita lah, biarlah sing kayak tak ada ni. ora ada ganti. Kan ni. Sesan. Oh, Pak Sultan, Pak Sultan. Kok empat kok Bu? Lah ini Pak Sultan itu biasanya ngomong. Ketek guru gini swagi mae kayak kok Kata ngalor gitu. Ketek guru lho. Nah, Gini mae Mas Agus ku lho, Bu. Nang tak ku rono aja rono meneh kan. Oh iya. Oh, gini kancane sing SMK 6 ku lho. Untuk gamelan lho. Maya aku sekali kayak gitu. Pripun? Kayak gitu. Saya kan di Kalau sampai ke kono kan. saya ngode cedai pagi jam sih. Ada lo tanya dulu. Ya. Sudah. Enak. Terima kasih. Coba dirasain Pak kakinya. Nih gini-gini. Nah. Sering jalan di itu Pak ya, di apa? Di kerikil-kerikil gitu loh. Kerikil-kerikil kecil gitu. Jalan pelan aja gitu. Dukakane Ada perubahan ya Pak itu? Lihat, dirasain aja kalau misalnya itu ntar besok dilanjut lagi. Nyoba ngan taman hijau tapi loro.